Ya, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali untuk kita belajar firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini mempertemukan kami kembali untuk belajar firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di masa muda, supaya kami tidak kehilangan arah, supaya kami tetap dituntun oleh firman Tuhan. Sekalipun situasi apapun terjadi, kami tidak akan goyah, karena firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dari awal sampai selesainya. Semua fasilitas yang kami pakai aman, jaringan juga aman, tidak ada kendala dan masalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, ini sudah masuk minggu kedua bulan Juli, tanggal 13 Juli 2025, besok tanggal 14. Dan sekolah banyak yang mulai masuk di minggu kedua Juli. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang kelihatannya juga dasar dari iman kita dalam mengikuti Tuhan Yesus. Banyak orang berkata mengandalkan Tuhan. Tapi yang bagaimana mengandalkan Tuhan dan arti supaya kita tidak mati kita belajar untuk tidak mengandalkan manusia. Hari ini kita belajar firman Tuhan yaitu jangan mengandalkan manusia. Sebelum muncul. Sudah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan tentang yang saya tampilkan belum? Nara, sudah kelihatan yang saya tampilkan? Sudah. Sudah ya. Ya. Kita belajar firman Tuhan jangan mengandalkan manusia. Karena seringkali kita itu mendengar khotbah dari pendeta, dari siapapun hamba Tuhan berkata untuk kita mengandalkan Tuhan. Tapi kita melihat dari sisi sebaliknya, yaitu jangan mengandalkan manusia. Artinya bagaimana? Jar, bahwa hari ini kita kalau mengandalkan Tuhan, mungkin kita masih bisa mengerti apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Tapi dalam sisi jangan mengandalkan manusia itu yang bagaimana? Ternyata firman Tuhan banyak membahas untuk kita tidak mengandalkan manusia. Kata mengandalkan itu artinya apa? Bergantung, berharap, dan seakan tidak bisa berbuat sesuatu tanpa dukungan tertentu. Sekali lagi, mengandalkan itu artinya bergantung, berharap, dan seakan tidak bisa berbuat sesuatu tanpa dukungan tertentu. Nah, tanpa disadari dalam kehidupan kita, seringkali kita ini mengandalkan manusia atau orang-orang yang ada di dekat kita. Nah, lebih mudah, ternyata kita lebih mudah untuk minta pertolongan manusia daripada mohon pertolongan Tuhan. Kita lebih mudah untuk mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Walaupun seringkali kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan. Tapi melalui pembelajaran berikut kita akan belajar bahwa supaya kita tidak lagi mudah mengandalkan pada manusia, tapi kita berharap pada Tuhan sepenuhnya, mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, yang firman Tuhan ajarkan, Mika 7 ayat 5. Sinta bisa bacakan? Mika 7 ayat 5. Mika 7 ayat 5. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Iya, ternyata firman Tuhan itu juga menuliskan hal ini. Untuk jangan percaya kepada teman, jangan mengandalkan diri kepada kawan. Apa maksudnya? Dalam kehidupan sehari-hari, bukankah terlalu sering kita ini mengandalkan diri pada teman atau kawan? Ketika ada kesulitan, kita lebih suka chat atau minta tolong teman kita, tolong kerjakan ini, minta tolong untuk bantu saya, minta tolong saya dalam kesulitan. Kalau siswa yang sekolah mengandalkan teman dalam mengerjakan tugas atau ulangan, tolong bantu saya ini saya nggak bisa. Atau kalau ulangan bingung ngerjakan, akhirnya ya tolak-tolak minta jawaban dan sebagainya. Kalau yang bekerja lebih suka bila temannya yang menyelesaikan pekerjaan, lalu kita tinggal mengikuti saja.
Artinya lebih mudah kita ini mengandalkan teman. Ketika situasi buntu, tidak ada, kita merasa tidak ada jalan keluar, kita lebih mudah untuk minta tolong teman baik, kawan yang dekat dengan kita, atau orang-orang dekat, atau orang-orang yang bisa kita minta tolong. Dalam keadaan susah, seringkali kita spontan untuk minta tolong pada teman. Itu wajar saja, itu manusiawi. Tapi ternyata firman Tuhan juga memberikan, jangan mengandalkan teman. Kenapa? Firman Tuhan melarang supaya kita tidak mengandalkan teman atau kawan. Sebab manusia bisa mengecewakan dan kekuatannya terbatas. Bisa jadi satu kali kita minta tolong, ternyata dia berkata, oh saya nggak bisa, saya nggak punya waktu, saya sedang sibuk, dan sebagainya. Dan juga kekuatannya terbatas. Misalkan dia, wah saya ternyata juga sama, tidak bisa mengerjakan yang itu. Saya juga sedang dalam kesulitan. Nah kalau sudah demikian, kita bisa apa? Bu, firman Tuhan memberi masukan nasihat yang baik, jangan mengandalkan teman atau kawan, supaya kita tidak spontan berharap pada manusia. Kita boleh minta tolong teman, tidak melarang firman, tapi lebih baik berdoa dulu, minta izin sama Tuhan, boleh atau tidak. Dan saya boleh tidak minta tolong teman saya, karena saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang ini, karena tugas yang ini sulit buat saya tidak bisa menyelesaikan eh, untuk soal yang ini. Saya minta tolong teman saya Tuhan. Kalau kita sudah berdoa, minta tolong kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan ya tidak apa-apa. Diizinkan itu bagaimana? Ternyata teman kita juga bisa membantu kita. Atau ternyata kita belum minta tolong teman, ternyata Tuhan sudah memberi jawaban pertolongan. Nah, jadi dalam segala hal kita tanya sama Tuhan, minta izin sama Tuhan supaya kita tidak salah. Karena firman Tuhan mengatakan jangan minta tolong pada teman atau kawan, tapi kalau memang situasi tidak memungkinkan, kita datang pada Tuhan. Dan Tuhan saya tidak bisa, saya minta tolong ke teman saya. Itu tidak apa, supaya di hadapan Tuhan kita tidak salah. Nah, diskusi kita yang pertama. Pernahkah kamu berharap pada seorang teman, pada salah seorang teman untuk mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan? Soalnya kalau nggak ada dia, sepertinya tidak terselesaikan. Saya ketika sekolah, waktu SMP, SD itu kan saya nggak ada pelajaran komputer masih. SD itu nggak ada pelajaran komputer itu nggak ada dan saya juga nggak punya komputer. Teman-teman saya orang-orang biasa semua. Ketika SMP ada pelajaran komputer, saya tidak pernah nyambung. Jadi ketika pelajaran komputer, saya selalu duduk dekat teman saya yang di rumah punya komputer, dia bisa main komputer, sehingga ketika dikerjakan, teman saya yang ngerjakan, saya cuma bingung tola-tola siapa. Saya cuma pokoknya nunut dia. Akibatnya ketika ujian praktek SMP, ujian komputer, saya termasuk orang yang tidak bisa. Saya tolak-tolak ke sana, nggak bisa. Kebetulan ada satu orang teman yang juga nggak bisa. Kami bingung, tanya sana sini ya nggak dikasih kesempatan. Karena saya berharap pada teman. Nah, saya pada akhirnya juga tidak bisa menyelesaikan. Nah, pernahkah kamu berharap pada seorang teman untuk mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan? Nara, pernah kamu berharap pada seorang teman karena kalau nggak ada dia tidak terselesaikan tugas atau PR atau apapun. Pernah nggak mengalami gitu. Nah, kalau nggak ada temanku ini nggak selesai tugasnya. Makanya berharap pada atau mungkin tugas apapun. Pernah. Apa itu? Tugas apa? Sebagai contohnya apa? Nggak tolong apa? Tugas bahasa Inggris. Tugas? Tugas bahasa Inggris. Oh, tugas bahasa Inggris. Tak tolong teman. Terus dikasih tahu. Ya. Kalau Sinta, pernahkah dalam situasi hidupmu kamu merasa minta tolong teman? Mungkin ketika sekolah, kerjaan. Kalau nggak ada dia, nggak terselesaikan. Atau hal yang lain. Itu Pak, waktu laporan. Laporan di pekerjaan. Udah dicek berkali-kali,
Ya, udah dicek berkali-kali masih belum ketemu Pak balance. Hmm. Akhirnya minta tolong. Ya, tidak apa-apa. Ketika kita minta tolong pada teman kita, jadikan itu pembelajaran yang baik. Oh, ternyata ini yang harus saya kerjakan. Cinta juga mungkin mengerti, oh ternyata salahnya di situ. Ketika minta tolong pada teman itu adalah sebagai masukan yang baik, bukan sebagai temannya diandalkan. Yang nanti harus minta tolong dia. Ketika saya SMP tidak bisa komputer dan itu jadi pembelajaran buat saya, nilai saya paling jelek, kasih nilai C waktu itu sudah sangat jelek sekali. SMA saya mulai belajar komputer pelan-pelan, pelan-pelan sampai tujuan. Sekarang pun saya sudah bisa mengoperasikan komputer. Baik. Jadi ketika saya mengandalkan teman dan itu adalah kegagalan, saya belajar untuk memperbaiki diri. Dan firman Tuhan memang melarang untuk kita tidak mengandalkan diri pada teman, tapi juga memberikan masukan yang baik supaya kita belajar ke depannya. Poin pertama, jangan mengandalkan pada teman. Poin kedua, pembelajaran yang kedua itu jangan mengandalkan pada bangsawan. Apa artinya? Nara bacakan ini Mazmur 146. Mazmur 146 ayat 3. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Iya, tadi tidak boleh mengandalkan teman. Sekarang tidak boleh mengandalkan bangsawan. Bangsawan itu apa? Nara pernah dengar kata bangsawan itu apa? Tahu apa bangsawan? Kayak orang penting gitu. Yang penting. Kalau menurut Cinta, bayangan apa yang kamu tahu kalau ada kata bangsawan? Oh, ini bangsawan. Keturunan raja, Pak. Keturunan raja, ya. Kita apa mendengar kata bangsawan, oh keturunan raja, pangeran atau putri, orang-orang yang tinggal di kerajaan. Ya, bangsawan bisa kita artikan orang yang punya jabatan dan kedudukan yang terhormat. Kalau itu keturunan raja, orang yang tinggal di kerajaan. Tapi untuk sekarang ini bisa kita artikan orang yang punya jabatan dan kedudukan yang terhormat atau orang penting. Kalau dalam pengertian sekarang, saya mengartikan orang kaya. Jadi Firman Tuhan mengatakan, jangan percaya kepada para bangsawan yang tidak bisa memberikan apa keselamatan. Orang bangsawan kalau sekarang ini bisa kita sebut sebagai orang kaya atau orang yang punya akses tertentu, kadang-kadang disebut orang dalam. Kalau anak-anak sekarang punya istilah sultan, orang kaya disebut sultan. Sekarang ini bukankah kalau mau bekerja, orang selalu berharap ada orang dalam, harapannya bisa cepat bekerja dan dapat posisi yang aman. Jadi bangsa itu orang kaya, orang yang punya akses tertentu, disebut orang dalam. Satu kali ada seorang teman, saya kasih info, ini ada lowongan guru di sekolah ini. Sudah saya kasih tahu nama sekolahnya, alamatnya, pekerjaan yang dibutuhkan. Terus ditanya balik, punya, teman saya tanya balik, punya kenalan orang dalam. Dalam saya tidak punya. Dia belajar untuk maju sendiri. Nah, ini adalah bangsawan. Firman Tuhan mengajarkan supaya tidak berharap pada bangsawan yang tidak bisa memberikan keselamatan. Bangsawan itu sendiri dia tidak bisa memberikan keselamatan. Artinya apa? Pertolongan dari orang dalam atau yang berkuasa sekalipun akan sia-sia dan tidak akan awet, bahkan cenderung menyisakan masa. Misalkan Cinta bekerja dibantu orang dalam, terus sudah nanti masuk pekerjaan lewat saya aman, pekerjaanmu aman, gajimu bagus, dibantu orang dalam. Kita merasa oh aman, saya dibantu orang itu. Tapi ternyata pertolongan dari orang dalam itu bisa tidak akan awet apa. Ternyata mungkin orang dalam itu punya masalah. Dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Dan sia-sia. Akhirnya apa? Eh, orang itu dikeluarkan. Nah orang yang dibantu masuk pekerjaan juga akhirnya bisa kena imbasnya. Lu kamu kan dibantu orang itu masuk kerja. Terus dikeluarkan juga.
Jadi jangan berharap pertolongan dari orang dalam atau orang berkuasa sekalipun, karena akan sia-sia dan tidak akan aman. Beranilah untuk belajar mencapai segala sesuatu dengan kemampuan kita sendiri, baik melalui prestasi maupun harap juga. Jangan berharap pada teman yang pintar sekalipun, paling pintar sekalipun dalam semua pelajaran. Dikejarlah prestasi supaya bisa apa, memiliki prestasi sendiri, kebanggaan. Oh, ternyata saya bisa. Dulu matematika ketika SD saya selalu berharap pada seorang teman yang saya anggap pintar. Ternyata ya jika dia tidak bisa ya saya juga bermasalah. Akhirnya saya belajar sendiri sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan SD dengan baik. SMP pun saya bisa matematika bisa saya pahami. Bahkan teman saya tadi yang teman saya satu SD ketika SMP juga satu sekolah dengan saya, SMA satu sekolah dengan saya ternyata lebih unggul dari dia ke SMP dan SMA. Belajar untuk tidak berharap pada bangsawan, yaitu orang kaya, orang yang punya jabatan. Diskusi kita berikutnya, pernahkah kamu mengalami sendiri minta bantuan orang kaya atau orang yang punya jabatan tertentu? Atau menemui orang lain, harap pada orang kaya dan berharap dan orang yang memiliki jabatan tertentu. Kita melihat, oh orang itu ternyata dibantu orang kaya, oh dibantu kedudukan. Maka kamu pernah mengalami sendiri dibantu temanmu yang kaya atau punya kedudukan atau melihat orang. Kalau saya pernah dalam satu kali masa-masa kehidupan saya, ada orang yang saya anggap kaya, punya uang banyak, ya punya jabatan tinggi di perusahaannya, sampai berkata kalau ada keperluan apapun, bilang kepada saya. Akhirnya ya benar, ketika apa ban motor saya bocor, saya nggak punya uang, saya minta tolong orang itu terus ditransfer. Atau saya minta tolong pada orang lain itu tolong. Tapi satu kali saya berkata, oh ini saya tidak baik ya. Saya berharap pada orang kaya dan orang yang punya. Kalau Nara, pernah kamu melihat, alami orang yang berharap pada orang kaya dan kedudukan tertentu. Mungkin minta ditraktir makanan mungkin. Karena kamu melihat ini tidak ada. Kalau Sinta, pernah kamu mengalami atau menemui orang yang berharap pada kedudukan tertentu. Saya sendiri, Pak, minta kerjaan. Minta kerjaan terus dapat. Tapi gak dapat, Pak. Situasi seperti itu memang kadang Tuhan izinkan, tapi apa artinya ketika tidak berhasil, yang jadi pembelajaran yang baik. Kalau misalkan Sinta dapat masuk di pekerjaan tersebut, tentu itu akan jadi kenangan yang akan selalu di Tuhan tidak baik. Ya jadi apa minta tolong orang tersebut dan bekerja. Kalau jadi kita jangan jadi kenangan yang selalu diingat. Kalau bukan saya, ya gitu. Jadi jangan berharap pada bangsawan, ke orang kaya, orang yang punya kedudukan tertentu. Saya juga pernah mengalami masa-masa seperti itu. Tolong orang lain yang punya keuangan, tapi satu kali ternyata orang itu keluar dari pekerjaannya karena penyakit dan sebagainya. Jadi tidak bisa membantu dan saya pun akhirnya tidak lagi punya harapan pada orang lain. Wah, dia ternyata sudah tidak bisa lagi dijadikan sandar karena orangnya sudah tidak bekerja. Dan itu membuat saya belajar. Pembelajaran pertama kita adalah jangan berharap pada teman, sekalipun teman dekat. Boleh kalau kita berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan tidak apa-apa. Yang kedua, jangan minta tolong pada orang kaya, pada bangsawan. Boleh kalau kita berdoa dulu pada Tuhan, tapi ya lebih baik kita tidak mengandalkan pada orang yang punya kedudukan atau kekayaan supaya jangan jadi apa perangkap bagi kita. Perangkap apa? Ternyata orang yang menolong kita bermasalah dan kita pun jadi ikut-ikut terbawa masalah. Poin ketiga yang terakhir, Yeremia 17 ayat 5 sampai 6.
Cinta, bacakan 11. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Amin. Ya, juga. Pertama, jangan mengandalkan teman. Kedua, jangan mengandalkan bangsawan. Yang ketiga, firman Tuhan mengajarkan jangan mengandalkan diri sendiri. Tadi dibacakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Apa artinya? Firman Tuhan melarang kita tidak mengandalkan diri sendiri. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri, hatinya itu menjauh dari, merasa bisa, merasa bahwa saya ini punya kekayaan, saya ini punya jabatan. Orang yang merasa bergantung pada popularitas, bahkan mengandalkan ambisinya sendiri. Saya pasti bisa, saya pasti selesaikan. Orang yang mengandalkan diri sendiri akan mengalami kegagalan. Kegagalan itu apa tadi dibacakan? Tinggal di tanah angus di padang gurun itu mengalami tidak akan mengalami datangnya keadaan dan mengalami kesulitan. Jadi tinggal di negeri tanpa penduduk itu mengalami kesulitan. Di belajar untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Orang yang mengandalkan diri sendiri merasa bisa, merasa baik, merasa oke, merasa aman, dia akan mengalami kegagalan dan mengalami kesulitan. Belakangan ini banyak orang-orang yang mengandalkan diri pada artis, ternyata artisnya itu ditangkap oleh polisi karena tersandung oleh masalah, sehingga tidak bisa apa-apa. Orang mengandalkan ke popularitas artisnya, ternyata popularitasnya hanya sementara. Sekarang ini artis-artis kalau usianya sudah eh, 30 ke atas, dia sudah tidak laku, diganti oleh artis yang lebih baru. Mengandalkan kekayaan, kekayaan sekarang ini terbatas. Merasa punya uang banyak, dibuat untuk hal yang tidak perlu, ternyata ya terbatas juga. Jangan mengandalkan diri sendiri, popularitas, kekayaan, jabatan, atau ambisi kita sendiri. Kekuatan kita terbatas. Kekuatan kita ini tidak ada apa-apanya. Dan ini tidak terbaya, tidak berdaya. Kita memang harus memiliki prestasi, tapi jangan terlalu sombong dan merasa aman. Ingat, kehidupan dunia ini tidak kekal. Apa yang hari ini kita banggakan akan menjadi penyesalan di kemudian. Hal terbaik adalah kita mengandalkan Tuhan dalam berbagai situasi hidup. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan dan seluruh aspek kehidupan. Jika punya perencanaan tertentu, kita mau bekerja, libatkan Tuhan. Mau sekolah, melibatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam berbagai situasi hidup. Supaya perjalanan kita aman, tidak tersandung, dan tidak terjatuh. Kita hidup tidak selamanya. Kekuatan kita terbatas dan tidak berhenti. Kita mengandalkan diri sendiri ya setelah. Kita mengandalkan prestasi kita juga tidak apa-apa. Libatkan Tuhan. Poin terakhir menjadi pembelajaran bagaimana caramu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya setiap pagi saya usahakan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan saya sepanjang hari itu supaya Tuhan menolong, memberkati, memelihara, sehingga pagi sampai malam semua terselesaikan. Yang saya sampaikan pada Tuhan setiap pagi membuat saya bisa melewati berbagai situasi. Nara, bagaimana caramu mengandalkan dalam kehidupan sehari-hari? Berdoa sebelum berangkat sekolah. Ya, terus sekolah ya. Kita menyerahkan pada Tuhan supaya sekolah sepanjang hari itu aman, memberi hikmat, kepandaian, berhasil. Kalau menurut Cinta, bagaimana caramu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari? Berdoa, Pak, sebelum berangkat kerja. Jadikan itu kebiasaan yang baik, bukan sekedar karena rutinitas. Karena kita sebagai seorang yang beriman, kita berdoa pada Tuhan, menyerahkan situasi yang ada.
Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, kesulitan, tantangan, halangan pasti kita temui. Tapi kalau kita berdoa, kita pasti bisa. Oke, kita cinta bisa tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri Tuhan. Kami hari ini bisa mendengarkan firman-Mu lagi Tuhan. Kiranya juga Engkau yang berkati Pak Oki ya Bapak yang telah mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, yang di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, si Sinta Nara, tapi Terima kasih Pak.